Shalom kepada semua sidang jemaat. Tuhan beserta kamu. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, "Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan." Allah itu roh. Kemuliaan pada Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sekarang sidang jemaat, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya, mari kita beri sorak-sorai bagi nama Tuhan. Kita tinggikan nama Tuhan, Dia yang layak menerima pujian. Kita menyembah kepada Tuhan. Haleluya. Dia Tuhan yang benar. Amin. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu, kau menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut, kuasamu di dalamku. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya, Dialah gunung batu kita, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu, kau menjamin hidupku. Katakan, kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut, kuasamu di dalamku. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar, yang benar. Engkau Tuhan yang benar, benar Tuhan, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkaulah pembela kami Tuhan. Amin. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja
Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang berindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Allah mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah-Mu Tuhan, dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Coba Tuhan, sembah Tuhan.
Shalom kepada semua jemaat Tuhan. Kita bertemu lagi di dalam ibadah online ini, dan sekarang adalah masa untuk firman Tuhan. Jadi sebelum itu mari kita semua tunduk kepala, kita berdoa. Puji syukur pada surga karena Tuhan sudah memimpin kami seminggu yang lalu, dan sekarang saat ini bersama sekali lagi di tempat ini untuk beribadah, walaupun hanya bersama dengan keluarga dan rekan-rekan seiman yang lain. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan mendengar firman-Mu. Kami berdoa biarlah Roh Kudus Tuhan akan terus menyingkapkan segala rahasia yang ada di dalamnya dan memimpin kami dengan hikmat bijaksana untuk dapat mengerti akan semua apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami pada hari ini melalui khotbah ini. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jadi tanpa sadar kita sudah masuk bulan Juli, ya. Artinya sudah separuh kita melalui tahun ini, ya. Sepertinya baru saja kita sambut tahun baru, sekarang sudah masuk bulan Juli, ya. Dan kalau kita mengimbas kembali dalam 6 bulan pertama tahun ini, saya percaya kita telah melalui fase atau tahap-tahap tertentu di dalam kehidupan kita. Mungkin ada waktu kita merasa di atas, ada masa kita merasa di bawah, atau ada masa ya begitu-begitu saja, ya. Jadi ini adalah situasi yang kita lalui, ya, dan saya percaya kita semua mengakuinya. Jadi dalam pelayanan pun sama, ya, atau dalam kehidupan seharian, ya, kita akan melalui fase atau tahap-tahap tertentu. Dan seperti yang saya katakan, ada masa kita seperti berada di puncak prestasi, ada juga seperti biasa-biasa saja, normal saja, ya begitu-begitu saja. Tapi ada juga masa-masa dalam keadaan sangat ekstrim, kita benar-benar seperti di dalam tekanan yang besar, ya. Dan mungkin itu adalah sesuatu yang paling sulit, paling sukar dalam pelayanan atau hidup kita. Waktu itu kita benar-benar merasa down, hampir putus asa, tiada motivasi, dan dalam keadaan tertentu kita hilang semangat, kegairahan untuk hidup, dan hilang harapan, ya. Jadi ini juga yang dilalui oleh Rasul Paulus sebenarnya, ya. Dia telah melalui semua fasa-fasa ini, tahap-tahap ini, terutama berhubung dengan pengalamannya, ya, dalam pelayanannya bersama dengan Tuhan. Dia melalui saat ketika seperti dia berada di puncak, juga seperti biasa, dan juga merasa di tahap yang paling rendah dalam kerjayanya, ya, kerjayanya sebagai hamba Tuhan. Jadi dalam khotbah minggu ini, ya, kita melihat Paulus bercakap tentang sesuatu yang dipanggil duri dalam daging, yang mana memastikan, ya, tujuan ini adalah untuk memastikan agar dia tetap tidak meninggi diri, yaitu terdapat dalam ayat 7. Jadi sebelum saya lanjutkan, apakah makna duri dalam daging ini? Ya, kalau menurut peribahasa Melayu, ianya bermaksud sesuatu hal atau perkara yang tidak menyenangkan hati. Nah, itu maksudnya, ya. Dan kembali kepada surat Rasul Paulus ini, kalau kita perhatikan, duri dalam daging dalam konteks surat Paulus ini juga merujuk kepada sesuatu yang boleh membuat suatu tindakan yang salah, ya, seperti meninggi diri, sombong ketika berada di dalam kekuatannya atau kelebihannya, atau ketika dia berada di puncak prestasinya, ya. Dia boleh jadi sombong, dia boleh jadi bermegah, ya. Atau boleh juga menjadi lemah, putus asa, dan hilang pengharapan di dalam kelemahannya. Maksudnya ketika dia berada di tahap terendah di dalam pelayanannya. Jadi maksudnya di sini duri dalam daging di sini dalam konteks Rasul Paulus merujuk kepada sesuatu yang mana
boleh saja membawanya ke arah yang salah. Sama ada ketika dia di atas, di tahap yang biasa atau di peringkat terendah, kalau dia tidak berhati-hati, boleh saja ini akan menjadi duri dalam daging, yang maksudnya akan membawanya kepada tindakan-tindakan yang salah. Oleh itu, dengan tema duri dalam daging dan berdasarkan kepada 2 Korintus pasal 12 ayat 1 hingga 10, kita akan coba belajar bersama-sama bagaimana Rasul Paulus menangani duri dalam daging di sepanjang pelayanannya. Nah, yang pertama adalah ketika dia di fasa dan tahap tertinggi. Ya, kita melihat bagaimana ketika dia di fasa dan tahap yang tertinggi pun ada juga duri dalam dagingnya. Nah, ketika dia di fasa dan tahap yang tertinggi, dalam satu pengalaman hidupnya, dia menyebut di sini, dia ada pernah mengatakan bahwa dia pernah diangkat ke tingkat ketiga dari surga. Dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 1 hingga 4 mengatakan, aku harus bermegah, sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya, namun demikian aku hendak memberikan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah dari di dalam tubuh, aku tidak tahu, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Ya, jadi saya ada membuat kajian tentang makna tingkat ketiga dari surga dan sebagainya ini. Ya, ada banyak pendapat sebenarnya ahli teologi apakah yang dimaksudkan. Ya, ada juga memberi pandangan secara saintifik dan sebagainya. Ya, tetapi untuk minggu ini, bukan saja karena masa yang terhad, tetapi fokus kita bukan di situ. Jadi saya tidak akan membahaskan hal itu. Tetapi saya ingin juga nyatakan di sini bahwa untuk kita cukuplah kita mengetahui bahwa surga, perkataan surga di sini yang digunakan oleh Paulus dalam kata aslinya adalah dipanggil juga sebagai Firdaus, di mana kalau kita perhatikan kembali kata-kata surga atau Firdaus ini adalah sama dengan perkataan yang digunakan oleh Yesus ketika dia bercakap dengan seorang yang disalibkan. Masih ingat itu? Bersama-samanya. Ya, apabila Yesus mengatakan, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Itu terdapat dalam Lukas pasal 23 dan 43. Ya. Dan kemudian di dalam Wahyu pasal 2 ayat 7, di situ juga menyebut tentang taman Firdaus Allah, di mana di situ dikatakan, disitulah yaitu taman Firdaus Allah terdapat pohon kehidupan, yaitu satu rujukan mengenai kehidupan kekal. Jadi apapun kebenarannya, ya, kita boleh menyimpulkan di sini bahwa jelas sekali pengalaman Rasul Paulus ini merupakan satu pengalaman di aras tertinggi, di tahap tertinggi dalam aspek kerohanian, karena dia pernah diangkat sampai ke tempat di mana Yesus dan pohon kehidupan itu berada. Ya, Yesus mengatakan, aku bersama dengan engkau di Firdaus. Dan Rasul Paulus pernah diangkat sampai ke surga atau Firdaus, dan pohon kehidupan itu ada di Firdaus. Ya, jadi artinya sebagai manusia, ya, tahap mana lagi yang lebih tinggi daripada yang kita boleh bayangkan untuk dapat capai? Ya, menceritakan penglihatan yang dia terima. Paulus menyebut dirinya sebagai seorang Kristen, yaitu orang yang ada di dalam Kristus, dan yang telah diangkat ke surga untuk menerima pernyataan. Jadi kemungkinan yang dinyatakan Allah kepadanya adalah sesuatu tentang Injil, ya, dan kemuliaan yang tak terkatakan di surga yang tersedia bagi orang percaya. Jadi penyataan-penyataan ilahi yang supernatural ini,
ditunjukkan kepadanya. Kalau kita ingat, kalau kita pikir, bukankah ini suatu yang sangat membanggakan? Kalau kita ingat hari ini, lihat hari ini, ada sesetengah hamba Tuhan, tidak semua, dengan walau hanya sedikit pengalaman ilahi, sudah menghiburkan ke seluruh dunia untuk kesaksian, katanya lah, ya. Tetapi jelas sekali itu bukan isunya bagi Rasul Paulus. Dia lebih melihat ini sebagai satu dorongan dan kekuatan untuk bertahan dalam penderitaan yang panjang dan yang berat, seperti mana kita tahu bagaimana pelayanan Rasul Paulus. Dia lebih dan melalui suratnya yang kedua kepada jemaat di Korintus ini, Rasul Paulus memberi balasan. Dia tahu pengalaman ini sangat penting, tapi juga boleh, perhatikan kembali ini, boleh menjadi duri dalam daging jika tidak berhati-hati, karena dia boleh menjadi megah, dia boleh menjadi sombong rohani, ya. Jadi Paulus merasa harus wajar bermegah, ya. Tetapi itu tidak ada faedahnya. Itu yang dia katakan di dalam 12 ayat 1. Kalau orang gemar bermegah, membangga-banggakan, ya, pengalaman spiritualnya, Paulus sebenarnya bukan tidak pernah mengalami. Kalau kita lihatlah, bahkan pengalamannya sebenarnya lebih hebat lagi. Penglihatan-penglihatan dan pernyataan-pernyataan yang Paulus terima dari Tuhan memang suatu yang luar biasa, ya. Tetapi kita bersyukur karena kita belajar daripada Rasul Paulus, karena ini tidak membuatkan dia terjerumus di dalam kesombongan. Dalam arti kata yang lain, pengalaman-pengalaman ini sangat baik, tetapi boleh menjadi duri dalam daging yang menjatuhkan. Tetapi seperti yang kita katakan, seperti yang saya katakan tadi, Rasul Paulus menunjukkan bahwa dia tidak terperangkap dan dia dapat menangani ini dengan baik sekali, ya. Dan untuk dapat bertahan dan menangani situasi seperti ini dengan baik sekali, sebenarnya sudah pastilah kita memerlukan tingkat tertinggi untuk menahan diri, dan itulah yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Itu yang kita belajar daripada Rasul Paulus. Ketika dia berada di tahap tertinggi di dalam pelayanannya, itu boleh menjadi duri dan dalam daging yang menjatuhkan dia. Tetapi dia menunjukkan kepada kita bahwa pada saat dia di tahap tertinggi, dia juga berada di tingkat tertinggi di dalam hal menahan diri atau penguasaan diri. Dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 5 hingga 6 mengatakan, atas orang itu aku hendak bermegah, tapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran, tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang memperhitungkan kepadaku lebih daripada apa yang mereka lihat, lebih daripada yang mereka lihat padaku, atau yang mereka dengar daripadaku. Jadi di zaman Rasul Paulus sebenarnya terdapat isu yang dihadapi oleh jemaat di Korintus, ya. Antaranya adalah pengajar-pengajar yang bukan saja sesat, tapi sombong dan suka bermegah. Lebih-lebih lagi dalam konteks pewartaan Injil, ya. Inilah yang Rasul Paulus alami. Ada begitu banyak orang pada masanya, khususnya orang-orang Ibrani, mengaku sebagai pengajar Injil, membanggakan diri dan pengalaman rohani mereka. Pengalaman rohani ini dijadikan sebagai barang dagangan, komoditi unggul yang banyak mewujudkan pelbagai dana dan simpati. Artinya mereka coba gunakan pengalaman rohani ini untuk mendapatkan sesuatu bagi kepentingan mereka. Bagi orang, terutamanya pengajar-pengajar palsu, pengalaman seperti ini sudah cukup untuk dijadikan bahan jualan, untuk menarik ramai pengikut, untuk menarik orang-orang yang mudah terpengaruh dengan pengalaman-pengalaman mereka, ya. Jadi
kalau kita bayangkan, kalau kita di dalam posisi Rasul Paulus, bukankah ini satu cabaran? Ya, kalau kamu ada, saya lebih lagi. Saya sudah diangkat sampai ke tingkat ketiga surga. Kamu apa? Ini satu cabaran yang besar. Dan kalau Rasul Paulus tidak berhati-hati, ini menjadi duri dalam daging kepada dia yang boleh menjerumuskan dia kepada seperti ada satu pertandingan rohani, sembung rohani di situ, ya. Namun Rasul Paulus sangat berbeza, ya. Dia mendapat penyataan dari Tuhan seperti demikian, justru membuatnya gentar dan berusaha kuat untuk menahan diri atau menguasai diri agar tidak menceritakan pengalaman ini kepada orang. Dan kita tahu ini memerlukan tahap atau tingkat menahan diri atau penguasaan diri perlu berada di tahap yang tertinggi, ya. Karena bukan saja ini merupakan satu keuntungan. Kalaupun bukan karena keuntungan, karena pada masa itu ada orang melakukan yang sama. Kalau Rasul Paulus tidak buat, nanti orang tidak percaya kepada dia, atau orang akan memandang rendah dia, atau orang akan melihat, wah, ada orang lain yang lebih benar karena ada pengalaman rohani yang besar. Ya, cobaan besar bagi Rasul Paulus. Dia boleh. Tetapi perhatikan bahwa Rasul Paulus menahan diri sampai berapa lama? 14 tahun. Ya. Dia menahan diri sampai 14 tahun. Dia tidak pernah kongsikan ini. Dan ketika dia mengungsikan pun, itu adalah karena terpaksa. Keadaan masa itu sangat memerlukan untuk menghadapi para pengajar sesat. Setidaknya dia memerlukan sesuatu untuk mengukuhkan. Bukanlah berarti apa yang disampaikan selama ini tidak kukuh, tidak benar. Tetapi seperti yang saya katakan, tuntutan, tantangan pada masa itu sangat perlu. Jadi perhatikan juga akhirnya Rasul Paulus mengungsikan ini. Tetapi ketika dia mengungsikan pengalamannya ini, dia tidak langsung mengatakan itu dirinya, ya, karena merasa itu seperti satu tindakan memegahkan diri yang sia-sia. Maksudnya ketika dia mengungsi pun sebenarnya dia masih di dalam posisi tidak sedap hatinya, tidak selesa untuk dia mengungsikan hal-hal yang sedemikian. Tetapi ada keperluan. Itulah sebabnya sampai dia menggunakan kata ganti diri ketiga. Bila dia mengatakan, aku juga tahu tentang orang itu. Di dalam ayat 2 dan ayat 3, dia menggunakan istilah itu. Aku juga tahu tentang orang itu. Padahal itu adalah dirinya. Ya. Semata-mata karena apa? Paulus tidak mau orang terlalu memandang tinggi dirinya kelak karena itu. Artinya dia tidak mau pengajaran firman Tuhan itu terpesong dari perhatian orang kepada dirinya. Hanya karena pengalaman-pengalaman yang luar biasa hebat itu yang dia alami. Karena dia lebih suka biarlah orang memperhitungkan dia berdasarkan apa yang mereka lihat dan dengar tentang dirinya. Ya, dan itu yang membuatkan dia sangat tidak berapa selesa atau sedap hati untuk mengungsikan pengalaman luar biasanya. Dan ini memerlukan komitmen, penguasaan diri yang tinggi. Namun apa yang jelas, dalam poin yang pertama ini kita melihat ketika di tahap tertinggi pelayanan Rasul Paulus, khususnya dalam pengalamannya bersama dengan Tuhan, itu juga boleh menjadi duri dalam daging yang boleh menjatuhkan dia. Tapi kita bersyukur karena kita melihat di sini bagaimana Rasul Paulus berjaya dan dapat menanganinya. Sehingga di dalam tahap seperti itu pun dia tetap kukuh, dia tetap teguh dan hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, perkara yang kedua adalah ketika kita berada di fase atau tahap normal atau biasa dalam pelayanan kita. Nah, ini kebanyakan kita berada di dalam bukan kebanyakan kita lah, kebanyakan orang-orang
dalam pelayanan dalam hidup mereka akan berada atau merasa berada di tahap seperti itu ya, di fase atau tahap yang normal ya. Dan di bahagian ini tidak berarti normal artinya tidak ada apa-apa, tantangan atau cabaran. Tetap ada sesuatu duri dalam daging. Ya, tetap ada sesuatu duri dalam daging. Mungkin berbeza, tapi ada. Dalam 2 Korintus 12:7 mengatakan, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Nah, dalam konteks Rasul Paulus sebenarnya ini masih lanjutan daripada pengalaman tahap tertingginya. Ya, tapi dalam konteks kita ini juga merujuk kepada hal-hal yang normal yang mungkin kita lalui setiap hari, tantangan-tantangan cabaran ya. Jadi kalau kita perhatikan kembali kepada nas firman Tuhan ini ya, Paulus juga menyadari ya, dalam keadaan dia begitu, Paulus juga menyadari pertolongan dan pemeliharaan Tuhan ya, menjaganya agar tidak meninggikan diri ya. Tapi cara Tuhan itu adalah dengan memberikan suatu duri dalam daging dalam dirinya ya, dalam ayat 7 ya. Dan tidak dijelaskan dengan lanjut apakah makna duri di sini oleh Rasul Paulus ya. Jadi ada banyak tafsiran juga apakah ini sebenarnya. Jadi ada yang menerjemahkannya ini merujuk kepada suatu kelemahan fisik, artinya ada penyakitkah, ada kesukaran atau penderitaan seperti mana yang digambarkan dalam Galatia pasal 4, nanti kamu lihat ayat 13-14, atau penghinaan dan tentangan para penyesat ya, sebab itu yang berlaku pada masa itu ya, yang juga bekerja keras menggagalkannya atau menentangnya. Dan dikatakan juga bahwa perkara ini digunakan oleh iblis untuk menggocok. Nah, ini bahasa Indonesia ya. Dan dalam bahasa kita ini bermaksud memukuli, menyiksa atau mengganggu terus-menerus ya. Jadi apapun juga dimaksud, dan pastilah ini sesuatu yang tidak menyenangkan. Ini duri dalam daging dan mengganggu pelayanan Rasul Paulus ya. Dan kalau kita perhatikan kembali, gangguan ini adalah diberi dan dipanggil, istilah dikatakan di sini, maka aku diberi ya suatu duri dalam dagingku. Kemudian ada istilah juga utusan yang menunjukkan bahwa memang iblis mendatangkan kepada Paulus dalam izin, dengan izin atau dengan pengetahuan Allah sendiri. Ya, Tuhan tahu dan Tuhan izinkan hal ini berlaku. Ini juga bukan sesuatu yang baru. Kalau kita perhatikan, ini juga bukan sesuatu yang baru sebenarnya, karena Ayub juga pernah mengalami perkara sedemikian. Ya, kamu lihat dalam Ayub pasal 1 ayat 12. Jadi jelas sekali bahwa di pihak Paulus maupun Ayub perkara ini sangat menyakitkan. Tapi di pihak Tuhan itu adalah duri yang mendatangkan kebaikan, supaya Paulus, dalam konteks Rasul Paulus, supaya Paulus tidak meninggi diri, dan dalam konteks Ayub supaya dia semakin beriman kepada Tuhan. Persoalannya adalah apakah duri-duri dalam hidup kita, dalam pelayanan kita, dalam konteks kita pula, apakah duri-duri itu ya. Kadang-kadang kita bertanya, kenapa ini berlaku, kenapa ini terjadi ya. Contohnya kita melalui pandemik COVID ini. Kenapa kita lalui semua ini? Kenapa sekarang kita tidak boleh sembahyang? Kenapa belum boleh sembahyang dan sebagainya? Kita tahulah karena SOP dan sebagainya. Tetapi secara umum kenapa ini berlaku? Kalau kita perhatikan, ini bukanlah semuanya tentang dosa. Tapi karena untuk sesuatu dalam mencapai rencana Allah dalam hidup kita. Ini memang dihadapi oleh kebanyakan di antara kita dalam hidup dan pelayanan seharian kita ya. Ini adalah sesuatu yang normal ya, yang kita akan hadapi. Kemudian kita juga akan melalui di dalam tahap atau fase biasa kehidupan kita atau pelayanan kita, ketika sesuatu seruan tak dijawab, tak berjawab ya. Dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 8-9 mengatakan,
Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ya, walaupun normal dalam kebanyakan situasi atau hidup seharian kita, tetapi itu bukan bermaksud bahwa itu tidak menekan, ya. Karena tantangan ini adalah sesuatu yang kita akan lalui, alami secara tetap, secara konsisten. Ya, mungkin hari ini kita hadapi selesai, tapi beberapa kemudian kita menghadapi hal yang lain lagi. Dan begitulah, apalagi ada diantaranya itu yang kita sudah memohon kepada Tuhan, berdoa seperti mana Rasul Paulus, supaya singkirkan daripada kita. Tetapi sepertinya tidak direstui oleh Tuhan. Ya, jadi bukankah ini sesuatu yang menyakitkan? Dan bukankah ini sesuatu yang biasa kita lalui saat kita berseru seperti Tuhan tidak menjawab? Ya, nah ini juga sebenarnya boleh menjadi duri dalam daging, karena ianya bukan saja mengecewakan tapi amat menyakitkan kepada kita. Jadi untuk situasi ini, apakah kembali kepada Rasul Paulus, apakah jawaban Allah pada Rasul Paulus? Tuhan menjawab dia, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Nah, disinilah sebenarnya rahasia sebenar mengapa Paulus harus melalui segala macam duri dalam daging, walaupun di tahap seperti ini. Ya, pertama karena dari situ Paulus akan dapat memahami bahwa penyertaan Tuhan tak terbatas pada hal-hal jasmani sahaja. Jangan ukur penyertaan Tuhan itu hanya pada batas jasmani saja. Kedua, dari situ dia dapat belajar bahwa walaupun ada duri dalam daging, ya, entah itu masalah, penderitaan, pergumulan, kelemahan, kita akan tetap dapat bertumbuh dan berbuah bagi Tuhan. Ya, selama kita terus-menerus bersandar kepada Tuhan. Ya, duri dan daging ini kita akan tetap alami, ya, di dalam situasi biasa kehidupan kita. Tetapi selama kita bersandar kepada Tuhan, kita akan tetap dapat melaluinya. Ketiga, sebenarnya kasih karunia Tuhan lebih dari sempurna berbanding dengan segala macam siksaan duri dalam daging yang hanya bersifat sementara dalam dunia ini, dalam kehidupan yang sementara ini. Ya. Dan karena itulah, janganlah kalau kita melalui fase kalau kita melalui sesuatu yang tidak menentu dalam kehidupan biasa kita, dalam pelayanan biasa kita, janganlah itu menjadi duri dalam daging yang membuatkan kita jadi lemah, yang membuatkan kita jadi putus asa dan sebagainya. Ya, tetaplah bersandar di dalam Tuhan, karena kasih setianya, kasih karunia adalah jauh lebih sempurna. Dan itu lebih bersifat kekal berbanding dengan apa yang kita mungkin terpaksa korbankan, atau apa yang perlu kita hadapi yang hanya bersifat sementara ini. Dan yang ketiga adalah ketika kita berada di fase atau di fase dan tahap terendah. Ya, apabila kita melalui di fase atau tahap terendah, sama ada dalam kehidupan kita atau di dalam pelayanan kita, apakah dan bagaimanakah kita melaluinya? Sekali lagi kita akan belajar dari Rasul Paulus. Nah, apa yang dia lakukan adalah dia tetap tenang. Dia tetap tenang karena Kristus. Dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 10e mengatakan, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, dan di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Jadi kalau kita perhatikan, apabila
dalam ayat 9 tadi, apabila Rasul Paulus mendapat jawaban daripada Allah yang mengatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, itu telah menjadikan Paulus sadar, rela dan ikhlas menerima duri yang mendera dirinya. Dia tetap senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, dan di dalam kesukaran. Dan ketika di dalam penganiayaan dan kesesakan, kalau itu adalah untuk Kristus, karena Kristus. Dari bahagian ini kita mengerti betapa pemeliharaan Allah atas dirinya dan orang yang percaya macam kita adalah sangat unik. Ya, kita harus mengerti bahwa sebagai hambanya kita tidak hanya akan mengharapkan berkat, sama ada material kah dan sebagainya. Dengan yang baik-baik saja, kita harus paham bahwa di dalam Tuhan kita juga boleh merasa atau berada di tempat terendah dalam fasa dan tahap pelayanan hidup kita bersama dengan Tuhan. Saya percaya kita semua melalui. Kita berada di tahap terendah dalam hubungan kita dengan Tuhan. Ya, pada waktu itu kita harus tetap tenang. Karena kematangan rohani seorang akan dapat dilihat melalui kesadarannya bahwa kesukaran yang dirasa adalah bagian dari pemeliharaan Allah atas dirinya. Oleh itu, walaupun kita berada di titik terendah, juga merupakan satu duri dalam daging yang boleh saja meruntuhkan segala tembok semangat. Tetapi karena mengetahui rencana Tuhan adalah yang terbaik, ya, maka seperti Rasul Paulus yang tetap senang di sini bukan senang yang kita bayangkannya, tapi artinya dia tetap ada damai, tetap ada ketenangan di dalam keadaan seperti itu, karena dia mengetahui ada rancangan Tuhan yang lebih baik. Dan karena itu dia merasa senang. Maksudnya dia boleh menerima saat-saat seperti itu dengan tenang, damai, dan penuh dengan ketentraman. Selain daripada itu, ketika melalui saat-saat seperti ini di tahap terendah dalam hidup kita, bukan saja tetap tenang karena Kristus, tapi tetap kuat. Dan sekali lagi ini karena Kristus, yaitu tetap kuat karena Kristus. Dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 10b mengatakan, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Jadi sekali lagi kita melihat Rasul Paulus di sini melihat aspek positif ketika dia menghadapi duri dalam dagingnya, yaitu ketika dia berada di tempat terendah dalam hubungannya atau dalam pelayanannya dengan Tuhan. Ya, dia tahu bahwa kuasa Tuhan justru mengalir dan dinyatakan dengan lebih sempurna saat dia mengalami kelemahan. Seperti mana juga dikatakan dalam Yohanes pasal 9 ayat 3. Jadi masalah dan penderitaan bukan berarti Tuhan tidak lagi beserta dengan kita atau dia tidak lagi melindungi kita. Sebaliknya, semua itu adalah alat Tuhan untuk menyatakan kemuliaan dan rencananya yang hebat dalam hidup kita. Kita tahu Rasul Paulus misalnya memiliki sebab yang lebih kukuh untuk bermegah karena dia adalah orang yang cergas, pintar, bijaksana, dan pemberita Injil yang dipakai luar biasa oleh Tuhan. Tetapi ia tidak pernah membanggakan itu semua. Rasul Paulus lebih senang dan rela di dalam kelemahan juga. Ya, mengapa? Sebab di saat ia lemah, ia akan selalu diingatkan bahwa kekuatan manusia itu sangat terbatas, sehingga ia sangat memerlukan Tuhan di setiap waktu. Dan biasanya itu hanya terjadi ketika kita merasa tidak mampu dan tidak berdaya. Waktu itu kita akan menyerah kepada Tuhan. Saat itulah Tuhan akan campur tangan dan menyatakan kuasanya atas kita. Oleh itu bagi Rasul Paulus, biar di titik terendah yang macam mana sekalipun, duri-duri yang sedemikian tidak akan mengendurkan iman dan semangatnya
sama sekali. Dan ini juga sesuatu yang harus kita belajar. Ya, Rasul Paulus dan sudah pastilah contoh paling baik Yesus sendiri melalui ini. Berada di tahap tertinggi, biasa dan terendah dalam hubungannya dengan Bapanya. Dan Rasul Paulus dengan Kristus dan kita hari ini pun mengalaminya. Di tahap apapun, duri dan dalam daging ini tetap ada. Jadi Rasul Paulus menunjukkan kepada kita bagaimana kita harus bertindak dengan benar hanya apabila kita tetap bergantung dan berserah penuh kepada Tuhan. Ya. Jadi sebagai kesimpulan, kita melihat di sini bahwa Rasul Paulus ya adalah pribadi yang begitu committed kepada Tuhan. Ya, kalau kita perhatikan Rasul Paulus sendiri, ya, dalam waktu dia di atas dan pada waktu dia di bawah, dia sentiasa kembali kepada Tuhan. Karena dia tahu di dalam pengalaman apapun, dalam tahap apapun, ada saja duri dalam daging yang boleh menjatuhkan dia, yang boleh membuatkan dia keluar daripada apa yang Tuhan ingin dia menjadi atau apa yang Tuhan ingin dia lakukan. Jadi dalam hal ini kita bersyukur karena akhirnya Rasul Paulus menceritakan ya pergumulan dan bagaimana dia menangani duri dalam dagingnya dalam setiap fase dan tahap perjalanan hidupnya, sehingga daripadanya kita dapat belajar ya dan menjadikan dia sebagai teladan. Jadi harapan saya semoga apapun duri dalam daging kita hari ini, ya terutama dalam saat-saat seperti ini, ya pasti lebih banyak kita merasa duri-durinya yang mencucuk-cucuk hidup kita. Ya, biarlah kita tetap tenang, kuat dalam pemeliharaan kasih-Nya yang adalah sempurna. Semoga Tuhan berkati kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, dan kiranya Tuhan terus membimbing kami dengan hikmat bijaksana untuk menghadapi duri dalam daging kami masing-masing. Kami tahu Tuhan, duri dalam daging ini adalah sesuatu yang sentiasa ada. Tidak kira di fasa dan tahap apa kami di dalam pelayanan kami. Tidak kira itu adalah ketika kami merasa bahwa Engkau ada dengan kami atau tidak. Tapi kami berdoa supaya Engkau akan terus mengingatkan kami untuk bersandar kepada Engkau sebagai kekuatan kami, sebagai sumber hikmat kami, supaya di dalam semua tindakan dan keputusan kami itu adalah atas pimpinan dan kehendak Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, kuatkan dan teguhkan kami untuk melalui setiap fase dan tahap di dalam kehidupan dan pelayanan kami, khususnya dalam hubungan kami dan Engkau. Kiranya Tuhan akan terus ditinggikan, dimuliakan di dalam kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Sidang jemaat, sebagai respon kita kepada firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi, mari kita bersama-sama mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di sorga, pencipta kami dan hakim kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap semua manusia, baik dalam pikiran, perkataan dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertobat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, membebaskan kamu daripada segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelayanannya dan kuasa Roh Kudus, dan melera kamu
dalam kehidupan yang kekal. Amin. Sekarang mari kita sama-sama memberikan pemberian syukur kita kepada Tuhan. Segenap jiwaku. Sekarang kita masuk di dalam perjamuan kudus. Jadi mari kita semua duduk atau berlutut. Semua kemuliaan kepadamu Bapa kami di surga, sebab di dalam kemurahan-Mu Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus untuk disiksa dan mati di atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ Dia telah membuat perdamaian yang penuh untuk dosa-dosa seisi dunia dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali sahaja untuk segala dosa kita. Dia telah menentukan dan di dalam Injilnya merintahkan kita untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang minta dengan rendah hati ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah sepemilik kuasa Roh Kudus kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anak-Mu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, akan mendapat bahagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan Yesus dihianati, Dia mengambil roti, mengucap syukur, lalu mecah-mecahkan roti itu dan bagikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Ambil dan makan. Inilah tubuh aku yang diberikan untuk kamu. Buatlah demikian sebagai peringatan akan aku." Begitu juga setelah habis makan, Dia mengambil cawan serta mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya serta berkata, "Minumlah ini kamu semua. Ini adalah darah aku dari perjanjian baru yang dicurahkan bagi kamu dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Buatlah demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan aku." Amin. Bersama kita, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita memecahkan roti ini untuk mendapat bahagian dalam tubuh Kristus. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Kurnia Allah adalah untuk jemaat Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati. Terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan baptis mati untuk kamu, serta menerima di dalam hatimu dengan iman dan ucapan syukur. Amin. Sekarang pemimpin atau bapak keluarga, ketua keluarga bolehlah membagikan elemen perjamuan bagi anggota masing-masing.
Marilah kita berdoa seperti yang diajar oleh penyelamat kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa syukur. Allah kekal, Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus, penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberikan kami makan rohani di dalam sakramen tubuh dan darahnya. Sekarang, utuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai, dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Sekarang buka hati kita untuk berkat daripada Tuhan. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, meliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya, Yesus Kristus, Tuhan kita. Dan berkat yang berkuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Amin. Sekarang mari kita sekali lagi berdiri, kita sama-sama menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya, mari kita beri sorak-sorai bagi nama Tuhan. Kita tinggikan nama Tuhan, Dia yang layak menerima pujian. Kita menyembah kepada Tuhan. Haleluya. Dia Tuhan yang benar. Amin. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu, kau menjamin hidupku. Kau keselamatanku
ku tinggikan.